Secara usaha pemerintah mungkin cukup, tapi kan pada narasi kan kita inginkan kan apa yang tadi yang menjadi kenyataannya contohnya seperti ini ya. Ini pada Bapak yang dari pemerintah tadi, contohnya bahwa keterisoliran udah ke hari ke-13 masih ada warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara, Tamiang dan Gayo Luas yang masih terisolir yang tidak bisa diakses telah menjadi bencana baru, rencana kelaparan. Sebenarnya apakah sumber daya pemerintah nggak punya? Kenapa heli yang itu aja yang terbang? Kenapa heli-heli lain tidak dibawa untuk? Saya pikir kalau benar-benar dilakukan operasi udara dengan bantuan yang sudah sangat tertumpuk, 1 minggu juga boleh menerbangkan. Misalnya 1 hari ada 50 penerbangan, itu akan menjadi menutup resiko daripada musibah baru bagi rakyat yang di pedalaman itu. Tapi sampai hari ini Gubernur Aceh juga sudah berkali-kali menyurati pemerintah pusat dan sudah menyampaikan di dalam ratas. Tapi apakah coba lihat hari ini, apakah ada perubahan itu? Hari Jumat lalu mereka hanya terbang 11 kali, hari Sabtu mereka terbang 16 kali, hari Minggu saya tidak dapat laporan, tapi kemarin Senin mereka hanya terbang 15 kali. Hari ini mereka 15 kali. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah luas wilayah yang berdampak itu dengan jumlah penerbangan heli yang dengan daya angkut yang sedikit itu, apakah bisa menjangkau? Hari ini pemirsa harus tahu, rakyat di sana terakhir berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mendapat beras. Turun jalan kaki dari hutan ke hutan itu untuk mendapat beras. Kalau dibilang pemerintah dengan early warning segala macam dengan tindakan-tindakan itu oke lah. Saya hanya bicara dalam penanggulangan bencana di Aceh. Saya pikir krisis kemanusiaan ini pertama terjadi di Indonesia. Ada orang kasus banjir hanya bisa sampai 13 hari belum dapat bantuan, belum dapat diakses oleh pemerintah. Kan luar biasa itu. Baik. Apa yang dikerjain pemerintah? Sementara pemerintah daerah mati-matian sudah berusaha melobi ke sana kemari karena keterbatasan sumber daya, kita nggak punya helikopter. Nah, tapi kalau kita punya kapal, malah kita hentikan kapal seperti kapal Aceh Hebat dan lain-lain, kita hentikan operasional antar pulaunya untuk mengangkut itu. Pak Murtalamudin, jadi ini aksesnya ya, akses untuk membawa bantuan itu yang saat ini dinilai belum cukup di sana. Tapi bantuannya sendiri semua sudah tiba di Banda Aceh dan tinggal didistribusikan. Di Lok Sumawai ada, di pelabuhan banyak, yang lagi datang juga banyak, yang nyumbang juga banyak. Tapi bagaimana membawa hari ini, lembaga swadaya atau relawan itu kadang-kadang membawa dengan jalan kaki. Hari ini kalau Anda pergi ke arah Benar Meriah, ke arah Bilun, banyak orang jalan kaki turun ke daerah Bilun hanya untuk membawa cabai dari sana dan menukarkan dengan beras. Sudah kembali ke zaman bahula. Lalu apa alasan negara tidak menghadirkan misalnya helikopter? Malah kemarin misalnya ada bantuan, kabarnya ada bantuan drone untuk mengangkut barang itu ada 2 karena operatornya dari Cina. Itu tidak mendapat izin. Drone sudah sampai tapi izin kerjanya nggak dapat. Saya mengalami sendiri, boleh tanya dengan Najwa Shihab. Ketika dia menawarkan helikopter ke lembaga pemerintah, ditolak. Mereka membeli sendiri dan mengantar sendiri. Dan saya punya pengalaman 2 kali membawa penyumbang helikopter dan 1 pesawat dari alumni ITB. Juga ditolak. Jadi jangan cerita bahwa sudah cukup maksimal. Masa sebuah negara sebesar ini dengan kemampuan sebesar itu bisa ada orang sampai 13 hari gini belum dapat bantuan dan terisolir. Dibilang maksimal. Baik.